Setiap manusia mendambakan kehidupan yang penuh keberkahan dan kemuliaan. Namun, dalam pandangan Islam, kemuliaan sejati bukanlah sekadar kekayaan atau kedudukan duniawi, melainkan derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Derajat seseorang diangkat oleh Allah bukan tanpa alasan, melainkan karena amal perbuatannya dan ujian yang dihadapinya dengan kesabaran serta keikhlasan. Selain melalui amal ibadah dan kebaikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengangkat derajat hamba-Nya dengan cara yang tidak selalu tampak sebagai anugerah, seperti musibah atau ujian hidup. Cobaan yang diberikan bukanlah bentuk hukuman, melainkan sarana untuk menyucikan jiwa, menghapus dosa, dan meningkatkan kedekatan dengannya. Rasulullah SAW bahkan menyatakan bahwa semakin kuat keimanan seseorang, semakin besar pula ujian yang harus dihadapinya. Lantas, apa tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mengangkat derajat seseorang? 3 tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat tinggi derajat manusia. 1. Diuji dengan musibah. Dalam buku rahasia terlengkap dahsyatnya Mukjizat Salat Tahajud karya Abu Abbas, dijelaskan bahwa musibah yang menimpa seseorang bisa menjadi jalan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengangkat derajatnya. Orang-orang dengan derajat tinggi di sisi Allah, seperti para ulama, wali dan nabi, justru lebih sering menghadapi ujian berat, seperti dizalimi, dimusuhi oleh pelaku maksiat, dan berbagai cobaan lainnya. Pada hakikatnya, musibah merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Melalui cobaan tersebut, Allah akan mengangkat derajat seseorang, menghapus dosa-dosanya, menambah pahalanya, serta memuliakannya. Setiap muslim diberikan cobaan berdasarkan kadar agama atau seberapa kuat imannya. Semakin kuat agamanya, maka cobaan akan semakin berat, dan berlaku sebaliknya. Hal tersebut sebagaimana yang diterangkan pada sebuah hadis. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling dahsyat cobaannya?" Nabi SAW menjawab, "Para nabi, lalu orang yang paling mulia di antara kalian, kemudian orang yang paling mulia lagi di bawah mereka. Setiap orang akan diberi cobaan menurut kadar agamanya, sehingga jika ia dalam hal agamanya kuat, maka beratlah cobaannya. Namun, jika dalam agamanya lemah, maka ia diberi cobaan sesuai kadar agamanya itu. Cobaan akan senantiasa menyertai seorang hamba sehingga membebaskan hamba itu berjalan di bumi ini tanpa ada dosa lagi padanya." Dalam sebuah riwayat lain diterangkan juga bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan seseorang musibah melalui tubuhnya, hartanya, atau anaknya. Jika mereka bersabar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menaikkan derajat hambanya tersebut. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, "Jika seorang hamba telah mendapat ketetapan sebuah derajat dari Allah, tapi ia tidak dapat mencapainya dengan amal ibadahnya, maka Allah akan memberinya cobaan pada raganya, atau hartanya, atau anaknya. Kemudian Allah memberinya kesabaran, sehingga Allah menyampaikannya kepada derajat yang telah menjadi ketetapan untuknya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." 2. Diuji dengan penyakit. Dalam buku Bimbingan Orang Sakit karya Saiful Hadi Al-Suta, disebutkan bahwa ketika seseorang mengalami sakit, ia sebaiknya berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab sakit yang diderita bisa menjadi bentuk kasih sayang Allah sekaligus cara untuk meningkatkan derajatnya. Jika seseorang yang sakit menerima kondisinya dengan sabar, lapang hati, dan ridha, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapus dosa-dosanya serta meninggikan kedudukannya. Rasulullah SAW telah menegaskan dalam hadis yang berbunyi, "Sesungguhnya orang-orang yang saleh akan diberikan cobaan yang lebih berat kepada mereka, dan sesungguhnya tidaklah menimpa seorang mukmin suatu bencana, meskipun itu hanya berupa duri yang menusuknya atau sesuatu yang lebih dari itu, melainkan semua itu akan menjadikan dihapus satu kesalahan dari dirinya dan diangkat satu derajat tingkatan atasnya." Terdapat riwayat lain yang menjelaskan hal serupa. Rasulullah SAW bersabda, "Rasa pusing yang dirasakan oleh seorang mukmin, atau duri yang menusuk tubuhnya, atau sesuatu yang membuatnya merasa sakit, maka semua itu akan menjadikan Allah mengangkat derajatnya sebanyak 1 derajat tingkat kemuliaan, dan Allah pun akan menghapuskan dosa-dosanya besok pada hari kiamat." Dari penjelasan kedua hadis tersebut, kita dapat simpulkan bahwa selain diangkat derajat seseorang yang sedang sakit, juga dihapuskan segala dosa-dosanya.
tanda-tanda Allah naikkan derajat manusia, para wanita diangkat derajatnya oleh Allah dengan rasa sakit pada saat melahirkan. Tidak diragukan lagi, seorang ibu itu tinggi derajatnya, bahkan Nabi SAW diutus, salah satunya mengangkat derajat seorang wanita, yang dahulu wanita itu diperdagangkan. Diutusnya seorang manusia yang paling sempurna dan mulia. Rasulullah SAW mengangkat derajat wanita, bahkan kalau kita dengar ayat tadi, disebutkan jasanya seorang ibu sakit ketika mengandung, letih ketika mengandung, melahirkan pun sakit. Maka diangkatlah derajatnya, bahkan lebih diangkat lagi ketika mereka berjuang menjadi seorang single parent. Mereka berusaha mencari nafkah, mencari sesuatu sesuap nasi untuk dia berikan kepada anak-anaknya. Maryam dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena menjadi seorang ibu, seorang single parent. Sambungnya, nah itulah tadi 3 tanda Allah menaikkan derajat seseorang. Wallahu a'lam. Semoga kita menjadi hamba yang dapat selalu ikhlas dengan ketetapannya.